Bentar, duduk des. Opole, Selamat opole, selamat malam selamat bagi malam. Paduka. Oh, paguna paduka, gundulmu, oh, koneke. Ya, apa, ya, apa. Setelah 2 weton nggak sida itu. Mm-mm. Nah, Ya, ya. Terus, selamat ya, malam apa? teman-teman yang lain. Mau melanjutkan perihal gen egois. Kemarin sudah dibahas 4 bab, mengapa ada manusia, replikator, golongan kekal, dan mesin gen. Sekarang Hmm. kita bahas eh, tiga bab lanjutan, Dok. Oke. Tab- Tiga bab tab- lanjutan itu berarti, Agresi, stabilitas, dan mesin bukan. egois. Enggak, kemarin itu kan mengapa ada manusia replikator. Ya, Mm-mm. terus sekarang gulungan kekal, mesin gen, dan stabilitas. Ya, gitu ya. Atau Bukan, apa? kemarin kan sudah mengapa ada manusia, Harus menceritakan replikator. evolusi, Terus, terus replikator menceritakan soal replikator. asal mula, terus Mm-mm. gulungan kekal menceritakan soal Kekal. fungsi Oke. DNA, Yes. Lu kok? soal Iya iya terus? kemarin tuh sampai mesin gen, soal Oke, nah, mesin gen. organisme yang Oke. berkembang, yang Oke. jadi mesin kompleks itu Ya. yang Oke. Yes. dikendalikan oleh gen. Nah, Jadi kita bahas 3 lagi ya sekarang. ya 3 lagi. Agresi. Ya. Tapi ada Apa? titipan pertanyaan gini, Dok, Apa? yang Apa? dari Apa? video kemarin itu ada titipan pertanyaan. Apa? Pemeriksaan genetik menggunakan sampel saliva Mm-mm. untuk mengetahui pola hidup, diet, Mm-mm. resiko penyakit, dan Mm-mm. lain-lain, apakah memang akurat? Ya akurat memang. Kenapa? Nah, pertanyaannya cuma ngono Jadi toh. gini, kalau pertanyaannya itu gini loh ya, saliva. Pemeriksaan gen itu kenapa kok di saliva itu? Saliva Hmm. itu yang namanya salivamu, idumu itu ya, itu kan banyak epitel selmu itu yang lepas di ludah itu. Hmm. Jadi cara yang Hmm. paling gampang melihat itu ya dari saliva atau ya ini di apa namanya, uh, pakai kapas digores itu bagian Lak-lakane. dalam mulutnya itu mukosa, iya mukosa mulut itu kita sudah mendapatkan sampel sel dan kita dapat Oh. satu sel aja kita bisa memeriksa kalau DNA itu. Jadi kalau misalnya apakah akurat, ya akurat, kita ketemu aja satu sel itu kita bisa memeriksa DNA. Jadi ya bisa dari ludah, bisa motomu diculek ya oleh gitu. Lho lho. Lho iya, Oke. motomu diculek, irungmu diiris titik ya gak apa-apa ngono ya. Lambemu dicoel ngono, gawe garu ngono ya gak apa-apa ngono. Oleh ae gitu. Berarti akurat ya, berarti ya itu ya. Heeh. Terus Dok, wingi swab total ping piro iku lho ono sing takoni lho Ical itu. oke, Dok, swab total total. swab ping piro selama pandemi? 432 kali. Hmm. Wah, gila. Hmm. Total ya, Hmm. 400 ya habis pandemi ya pernah cek juga itu ya. 432 kali diculek ya, diculek. Ya memang ya gimana? Kita mau pergi ya diculek, diculek. Tapi ya tidak pernah satu kali pun positif. Negatif. Sakti sakti aku. Oke, Loh, yo emang lanjut. kebal COVID, Cal. Tapi lek kon mlebu nang negara ndi kan Tetap ya. dicolok kon iku. Iya, gawe apa jenenge? Apa sing Indonesia iku mbiyen peduli lindungi ae kudu Hmm. gawe gitu ya. Gitu. Oke ya, jadi saiki kita membahas tiga Agresi, tiga bab. Itu yang namanya nek bahasa Indonesia sing apa versinya, kita ngomong versinya KPG KPG. aja, KPG. Nah, KPG itu judulnya itu bahasa Indonesianya itu agresi, ya toh. stabilitas dan Stabilitas, mesin egois. stabilitas dan mesin egois itu ya. Terus kemudian pertalian Peralihan gen gitu gen. ya. Kemudian kalau nggak salah apa Keluarga keluarga berencana. berencana, keluarga berencana. Oke, kita bahas satu Hmm. persatu.
kita berbicara mengenai yang namanya agresivitas, itu agresif. Jadi ya agresivitas dalam hal ini ya kita ngomong baliklah kita balik. Yang namanya ini aku mencoba membahasakan dengan bahasa yang lain. Gini, kalau kita berbicara mengenai agresi, itu agresi. Gini, sel kita itu dirancang, ya dirancang dalam hal ini memenuhi apa namanya hasrat gen untuk abadi, gitu ya. Jalur keabadian kan kita sudah bilang. Jadi ya gen dalam hal ini DNA itu, kalau disuruh ngitung di bumi ini ya sulit kamu mencari angka pastinya itu. Tapi ya di mana-mana ada. Di laut ada DNA, ya. Di laut ada DNA, mulai dari apa ini? Binatang plankton, terus kemudian ikan sampai paus itu berisi dengan DNA, double helix gitu ya. Gitu. Di udara itu ada kupu lah, serangga lah ya itu, ada burung lah itu penuh dengan DNA. Di darat, ya, ono wedhus, ono cito itu penuh dengan DNA. Gitu, ya. Wedhus, asu, cito itu ya. Itu ada yang namanya DNA. Nah, jadi di bumi ini adalah sejak 3,5 miliar tahun yang lalu itu hasrat DNA untuk kekal, untuk abadi itu sudah terbukti selama 3,7 miliar tahun. Dari apa? Ya kemarin kita bilang dari replikasi. Terus kemudian akhirnya misalnya kita menemukan cara untuk memperbesar variasi tanpa adanya mutasi, gitu ya. Jadi setiap kali sel kita membelah itu selalu ada mutasi. Selalu ada mutasi. Mutasi perubahan sifat itu. Makanya akhirnya Cito itu yang dulu nenek moyangnya koyo iwak itu ya. Koyo iwak 250 juta generasi yang lalu itu nenek moyang Cito itu mirip iwak gitu. Mirip iwak tapi ya bukan iwak yang sekarang gitu ya. Nah, itu terus kemudian sampai sekarang itu menemukan jalur ono sing dadi wedhus, ono dadi cito, ono dadi asu, ono dadi bengkoang barang gitu ya. Itu adalah jalur-jalur. Nah, jalurnya awalnya itu karena mutasi. Jadi kalau misalkan satu sel gitu ya, satu sel bermutasi, akhirnya ini bermutasi jadi dua. Dia bermutasi. Akhirnya itu begitu beberapa ribu generasi itu mereka menjadi spesies yang berbeda, gitu ya. Jadi awalnya itu karena mereka membelah gitu. Setiap kali membelah ada mutasi sedikit. Jadi kalau kita melihat mutasi pada umumnya, mutasi itu tidak kelihatan. Gitu ya. Tidak kelihatan. Itu yang namanya evolusi ya. Kayak kamu itu tuh ya. Kalau Cito itu, kapan Cito itu berubah dari anak-anak menjadi remaja, tanggal berapa gitu ya. Tanggal berapa gitu. Jam berapa? Yo gak ono tuh gitu ya. Jadi perubahannya nggak bisa dipastikan berarti ya dok? Lo bukan nggak bisa dipastikan, nggak kelihatan gitu. Kon tak takon itu, kon tanggal piro jam piro berubah dari anak-anak menjadi remaja. Yo gak nemu tuh. Ya. Tapi kalau kamu masang fotomu yang umur 5 tahun, mbok jejermu ambek fotomu sing umur 15 tahun, iki ketok, iki Cito anak-anak, iki Cito remaja gitu ya. Masih dukure pancet ngono. Jombrone pancet. Masih dukure pancet kon iki. Kan dukure ya pancet. Nah, yang namanya mutasi itu dalam tubuh kita yang terdiri dari sekitar 30 ribu gen itu. Kalau bermutasi sekitar 14 atau 21 kali, iya nggak kerasa tuh, kecil gitu. Tapi kalau yang bermutasi itu banyak, loh itu mematikan. Jadi ya nggak ono tuh, terus kon
misalkan mutasi dari kura-kura ninja itu omong kosong gitu ya. Makanya aku lagi ndelok film ngono ambek misu-misu gitu ya. Nah, ini balik lagi yang namanya tadi itu, yang namanya keabadian itu. Kita sudah terbukti abadi ada. Nah, dalam perjalanannya itu, ya, dalam perjalanannya itu yang namanya sel itu, sel itu dirancang oleh gen kita itu untuk saling makan. Loh gitu. Memang sel kita itu, ya, sel kita itu dirancang oleh gen kita, diinstruksikan untuk saling makan. Memang direncanakan sel kita itu untuk saling makan. Jadi konco makan konco itu biasa tuh. Oke, Loh siap. iya, teman makan teman. Loh itu kecenderungannya memang ya. Hmm. Sel kita itu makan sel. Kalau bisa ya, misalnya kamu makan wedus gitu ya, kamu makan sapi gitu. Tapi pada saat kamu kelaparan, tubuhmu makan selmu sendiri gitu. Ya, itu. Saat kelaparan gitu. Jadi pada saat makan masa paceklik gitu, sel ini dirancang untuk saling makan. Ini adalah hasrat dari gen untuk mempertahankan keabadiannya, Ya. ya, ya keabadiannya. Jadi pada saat paceklik gitu, sel ini makan sel yang sama gitu. Dengan demikian, ya nggak akan mati semua gitu ya. Nah sambil cari makanan. Jadi kalau kamu misalnya ono sing dipangan tuh misalnya, Hmm. ono sing dipangan kan lapar gitu kan misalnya. Kau ngelih luwe kan, on teko nang omahe kowe misalnya itu dalam rangka cari kalori itu. Nah sepanjang kelaparan itu selmu dimakan oleh selmu yang Yang lain, lain. gitu. Yang yang dikorbankan dulu itu sel-sel lemak gitu ya. Gitu. Makanya kon kuru sel-sel lemakmu dipangan soalnya kon kaliren terus tuh. Sigur. Cito iku ya masih nyambut gawe ini akeh panganan sekitare. Dek gak iso mangan. Gak iso mangan dek. Makan iku kaliren dek iku. Nah, itu yang namanya betapa yang namanya sel itu memang agresif gitu ya. Agresif. Jadi namanya agresif itu dalam hal ini, agresivitas itu terekspresi pada sifatnya sel. Sel itu agresif, gitu, ya. Hmm. Sel itu agresif. Keagresifisan sel terus kemudian agresif untuk apa? Agresif untuk cari kalori. Semua sel, gitu. Mereka berburu kalori, gitu. Ya. Semua sel itu berburu kalori. Jadi gen kita itu mengarahkan kehidupan, entah itu satu sel, entah itu banyak sel, agresif dalam hal mencari kalori gitu. Ya, agresif ini. Agresivitas ini membuat dikarenakan mesin-mesin kita itu egois, gen itu egois itu. Ya, sel dibuat menjadi agresif. Agresif dalam hal apa? Dalam hal mencari yang namanya kalori. Ya namanya ada apa organisme bersel satu yang namanya flagellata itu, yang kayak cambuk itu. Hmm. Itu algoritma di selnya itu cuma satu. Kalau kamu menemui kadar glukosa yang lebih rendah, harus balik kanan. Ngono dok, itu aturannya mek ngono dok. Itu. Ya, aturan itu ya. Itu. Aturan yang ada dalam sel flagellata itu dia berenang, kalau dia berenang ke arah sensornya itu melihat bahwa dia berenang ke arah yang kadar gula makin rendah, dia langsung Balik. balik kanan. Gitu kok gitu. Balik kanan itu demi mendapatkan kalori gitu. Kalori. Karena glukosa satu mol glukosa akan menjadi 4,9 kalori gitu ya. Satu mol glukosa itu. 1 mol. Jadi satu mol glukosa dia akan menjadi 4,9 kalori gitu. 4,6 kalori gitu. Nah, itu yang terjadi pada sel gitu. Sel kita itu berburu kalori dengan agresif gitu. Dan begitu kamu tidak mendapatkan kalori, kamu makan temanmu.
itu ya itu Hmm. ya makan temanmu, makan temannya itu yang disebut agresivitas. Nah, dan itu karena pada tingkat sel seperti itu, pada tingkat jaringan ya seperti itu. Pada saat jaringan itu kehabisan yang namanya kalori, dia jadi agresif. Nah, begitu dia jadi yang namanya individu, yang namanya kayak kamu gitu itu ya, Ya, spesies itu. spesies. Jadi agresif gitu ya. Agresif. Jadi agresivitasnya itu untuk memenuhi hasrat gen untuk abadi. Gitu ya. Egois gen ini ya. Keegoisan gen itu menyebabkan kita itu agresif gitu. Agresif. Nggak peduli gitu. Jadi pada saat kamu kelaparan, nggak peduli. Gitu. Kalau perlu, gitu, konco dipangan gitu ya. Hanya saja dalam perjalanannya manusia ya. Dan manusia itu terus kemudian gennya itu tetap mengarahkan. Misalnya manusia itu kenal empati gitu. Padahal empati itu juga keegoisan gen yang terselubung ya. Terselubung. Yang sekali lagi, yang egois itu gennya gitu. Hmm. Gennya, gennya. Gen itu gen itu keegoisan gen itu tidak peduli sama yang namanya spesies. Dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli. Yang Yang penting penting urip spesies lah. itu bisa melanggengkan ini itu. Lah kan Oke. ada manusia yang misalnya manusia yang altruis itu ya, yang Hmm. rela berkorban untuk orang lain. Tapi yang namanya manusia-manusia yang altruis yang mau berkorban orang-orang lain itu, mereka itu diperintah oleh orang yang egois itu ya. Egois itu. Raja, ayo kita perang. Raja ini melok perang enggak tuh, nang omah. Kelon mbek bojoe mangan enak ya gitu. Yo Iya, iya iya, iya. gitu. Wong-wong perang gitu. Wong-wong perang. Ya, perang salib misalkan. Paus Urban III itu bilang, kita perang melawan orang-orang Arab. Perang. Ya, mbok kira Paus melok perang? Ya enggak gitu. Ya gitu. Raja perang. Raja itu gak melok perang tuh. Lek raja ini melok perang, negara ini bangkrut. Contohnya Hmm. apa? Lo itu Raja Richard itu. Raja Richard itu Inggris dia ikut perang. Inggrisnya bangkrut itu. Raja itu gak melok perang. Raja itu nang anu Yang apa ngomong. nang istana kelon mbek selir sendiri ngono. Ya itu raja ngono. Ya raja ya harus brengsek tuh. Nah, lek raja gak brengsek itu gak raja jenenge. Ora rojo. Jadi ketua Oke. Karang Taruna yo. Ya. Itu iya itu ya. Jadi agresivitas itu memang dalam gen. Tapi kok ada individu-individu yang muncul Hmm. altruismenya gitu. Sekali lagi, altruisme itu hanya pada individu-individu yang sadar gitu. Ya, manusia, simpanse gitu ya, bonobo, dolphin, itu bisa Dolphin. dia. Dolphin itu bisa dia menolong temannya yang dalam keadaan bahaya. Ya, simpanse juga demikian. Dia bisa menolong temannya yang dalam bahaya. Tapi jangan salah, simpanse itu bisa menyerang kelompok lain dengan serangan yang mematikan. Loh ya, Hmm. kayak menungso itu ya. Kayak menungso. Seperti manusia, simpanse itu kalau teman ya ada semua. Simpanse-simpanse ini ada yang yang berhasrat untuk menolong temannya yang kecebur tadi itu dengan membahayakan keselamatan dirinya. Ini Selamatan. altruisme. Itu. Tapi altruisme pada manusia podo karo nang iku mau sapa jenenge? Pedes. Ya. Sapa simpanse iku mau. Simpanse. Munyuk ireng iku ya. Sama. Itu adalah altruisme mele-mele gitu. Nek Oke. konco ditulungi, nek musuh dipateni gitu. Jadi yang namanya simpanse mempunyai altruisme persis pada manusia. Milih-milih altruismenya itu. Kalau Di dolphin juga teman sama gitu, ditolong, Dok. sama lo dolphin itu bisa membuli temannya. Lo dolphin itu jahat itu. Oh iya dong. Mukanya aja unyu dia. Lo iyo itu. Lo mukanya, lo dolphin itu kita lihat karena mukanya lucu. Lo dolphin itu membuli temannya kayak orca itu lo. Orca. Orca itu jahat orca itu. Ya. Jahat.
Mereka itu bisa melakukan pembunuhan bukan untuk makan, untuk kesenangan itu. Podo manusia. Psikopat lah. Manusia itu ya iyalah, ya kayak kon lah tuh itu. Iya, iya, iya. Tuh kon ambek Eka Kunjeri kan gak leng guyu medeni jarine. Iya, jadi. Ya apa loh? Oh, Dipikir kita backseeker. ini jerangkong apa ya apa no. Terus gendruwo apa? Lah ya gendruwo periperayangan, gendruwo tetean banaspati ilu-ilu. Nah, ya. Nah itu rasa guyu. Ya, jadi yang namanya agresivitas pada individu itu bisa terselubung seperti sebagai yang namanya altruisme itu. Altruismenya altruisme milih-milih gitu ya. Dolphin itu ya itu dolphin itu bisa membuli temannya, membuli binatang lain gitu. Kok bisa menyerang dengan mematikan itu bisa itu. Lah itu adalah nonton di YouTube tentang dolphin yang jahat banget. Ini loh ada orang yang pernah lihat itu benar itu. Benar itu. Kan kamu diceritain orang dolphin itu suka nolong manusia itu. Yeah. Itu kan cerita. Itu kan cerita. Pada faktanya dolphin itu bisa mereka bisa membunuh untuk kesenangan. Ya, kalau misalkan harimau itu membunuh itu untuk makan. Untuk makan. Harimau membunuh ya untuk dimakan, membunuh misalkan apa namanya kijang atau wild beast atau apa namanya singa membunuh kerbau itu untuk dimakan gitu. Ya. Tapi kalau yang namanya binatang yang sadar ini, misalnya tadi simpanse itu bisa menyerang kelompok lain sama-sama simpanse dengan serangan yang mematikan. Tidak untuk dimakan gitu. Serangan mematikan gitu. Meskipun simpanse juga punya yang namanya altruisme. Gitu. Kalau ada temannya ditolong. Nah, apakah ini diarahkan oleh gen? Iya itu. Gennya egois itu. Gennya egois itu. Gennya egois. Dia membuat ya otaknya itu akhirnya otak kita itu bervariasi. Ada otak yang altruis, ada otak yang egois gitu ya. Ya, yang egois memperalat orang-orang yang altruis. Tuh, bayangin aja. Nek wong iki gak ono sing altruis, gak ono sing gelem perang tuh gitu. Ya. Nah, yang gelem perang itu cuma diiming-imingi kontak kayak bintang jasa. Lu gelem tuh berangkat matek kabeh gitu ya. Duh, tapi orang yang rela mati ini gitu. Rela mati itu mendukung orang-orang yang itu tidak mau mati itu gitu. Akhirnya berkembang gitu ya. Ya jadi. Nah, itu adalah yang namanya tetap agresif itu ya. Agresivitasnya itu adalah mesin dari gen yang egois. Nah, itu tadi ya disebutkan di bab ini ya. Di bab ini ngomong lain ya macam-macam tapi sama seperti tadi. Yang namanya egoisnya gen itu menciptakan agresivitas pada semua kehidupan. Kehidupan memang agresif gitu. Agresif dalam hal apa? Agresif dalam hal mencari kalori. Tumbuh-tumbuhan itu agresif tuh, gitu. Yang namanya akarnya itu kalau perlu sampai dalam gitu ya. Agresif. Dia misalnya kalau kamu lihat bunga matahari itu selalu menghadap ke matahari. Dalam rangka mendapatkan kalori sebanyak-banyaknya. Itu ya. Ini adalah agresif. Jadi yang namanya agresivitas itu adalah bagian dari ego. Nah, empati. Nah, ini kebetulan aku jadi tanya itu. Yang namanya ego-egoan itu enggak ono saja nih itu ya. Ego gitu, enggak ada. Itu ego, super ego yang diomong sama Sigmund Freud itu ngarang deh gitu ya. Ndi ono sing wong ngamuk maneh lek tak ngomongno filsuf ngarang, encene ngarang kok ngono. Lu memang ngarang gitu ya. Lu memang ngarang gitu. Hanya saja itu spektrum gitu ya, enggak ada. Tapi yang namanya gen dalam hal ini, gen itu egois itu. Individu itu dirancang oleh gen, diseleksi oleh alam, ya. Gitu. Individu itu muncul itu dirancang oleh gen dan diseleksi oleh alam. Yang tidak cocok dengan alam ya punah gitu saja gitu ya. Sama. Seleksi paling tinggi itu alam, Dok. Ya alam memang
alam. Dan jangan lupa kamu adalah bagian dari alam. Ya. Loh, gitu tuh. Jadi kamu bagian dari alam yang menyeleksi kehidupan gitu, ya. Misalnya, ya orang cedek-cedek kau ini sok girap-girap. Itu seleksi alam tuh, gitu. Ya, Oke. seleksi alam. Jadi Cito itu bagian dari seleksi alam. Orang lek cedek-cedek Cito girap-girap, lek gak girap-girap gampang mati. Loh ngono ya gitu. Jadi orang lek cedek-cedek Cito gak girap-girap itu gampang mati. Loh, ya. Misalnya gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa kita ini adalah bagian dari alam gitu. Jadi kita adalah bagian dari seleksi alam. Contohnya yang gampang adalah anjing. Anjing itu berevolusi karena diseleksi oleh kon yang menyeleksi, manusia yang menyeleksi anjing itu, ya. Jadi evolusi anjing itu diseleksi oleh manusia. Jadi seleksi alam di sini yang menjadi agen utamanya untuk evolusi anjing itu manusia. Gitu. Anjing itu kira-kira sekitar 15 sampai 20 ribu tahun yang lalu itu serigala tuh itu. Anjing itu serigala. Terus kemudian anjing yang serigala yang agak sabar itu, yang agak jinak itu mendekati manusia gitu ya. Karena manusia itu nyampah gitu ya. Nyampah. Jadi serigala-serigala itu makan sisa-sisa Makan dari manusia. sana. Nah, serigala yang lebih jinak itu halo. Yo. Oh, wes ya. Wes mani, kamu muter-muter iku mau kon gambarmu ya. Jadi anjing itu didomestikasi. Nah, anjing itu ada orang yang suka anjing gede gitu ya. Sing cilik dibuang gitu ya. Jadi lek mana cilik dibuang. Akhirnya anjing yang awalnya itu gampang itu bentuknya itu sederhana. Serigala itu ono sing dadi herder gitu. Ono sing dadi apa namanya malamut gede gitu. Ono sing jadi pudel gitu. Yang nyeleksi siapa tuh? Manusia. Gitu. Jadi jangan lupa, jadi manusia itu adalah bagian dari alam. Loh, gitu ya. Manusia itu bagian dari alam. Dia bisa menyeleksi. Jadi seleksi alam. Jadi anjing itu adalah contohnya bahwa manusia itu yang menyeleksi itu. Ya. Jadi seleksi alam itu dilakukan oleh manusia untuk anjing gitu. Nah, alam lain misalkan cewek itu menyeleksi model laki-laki gitu. Nek sing elek koyo kon gak payu misale ngono gitu ya, misale gitu ya. Itu seleksi. Iku seleksi alam. Ajaib burek-burek itu gak ditompo gitu. Jadi tambah suwe tambah ganteng-ganteng gitu. Contohnya ya iku wong-wong apa jenenge? Wong-wong Korea iku lho ya. Kan karena seleksi mukanya dioperasi kabeh gitu ya. Nah itu ya itu adalah salah satu contoh bahwa yang namanya seleksi alam itu bekerja gitu ya. Seleksi alam itu bekerja. Nah, agennya bisa siapa saja gitu. Agennya itu bisa siapa saja. Bahwa yang namanya padi dan gandum itu menyeleksi manusia gitu. Menyeleksi manusia gitu. Jadi manusia-manusia yang punya kepedulian sama gandum dan sama sama padi itu yang bertahan gitu. Sebetulnya manusia itu budaknya padi dan budaknya gandum gitu. Ya, manusia didomestikasi oleh gandum dan padi gitu. Manusia itu dulunya berkeliaran itu. Setelah kenal gandum, mereka menetap didomestikasi. Domus itu artinya rumah. Ya. Jadi manusia itu jadi budaknya gandum dan padi itu. Kalau gandumnya kurang air diairi, gitu ya, gitu. Gandumnya diserang hama, dilindungi, gitu ya. Dilindungi, gitu ya. Itu adalah bagaimana agresivitas dalam hal ini agresivitas padi. Padi itu bangsa rumput-rumputan tuh, gramine gitu.
Podo ambek suket teki, podo ambek apa jenenge suket Alang-alang. alang-alang sama gitu. Alang-alang. Tapi sekarang itu karena keagresifitasan si padi itu ya apa mampu menyihir manusia itu, mengarahkan manusia sampai manusia itu membuat itu ya. Oh, hasrat padi untuk labanya itu sampai manusia akhirnya yang budaknya itu membuat IR36, IRVUTW, varietas unggul tahan wereng, lu bayangin aja itu. Ya. Lu itu adalah manusia itu diperalat oleh padi ini untuk mempertahankan padi itu supaya tidak punah itu. Gandum juga gitu. Gandum dan padi itu adalah suket atau apa rumput yang berlimpah di dunia ini. Berlimpah jumlahnya itu. Mengalahkan rumput-rumput yang lain termasuk rumput Jepang atau alias raffia itu kalah sampai padi itu ya. Kalah lah itu ya. Nah, itu yang namanya bagaimana padi dan Gandum. gandum tadi secara agresif gitu ya. Secara agresif gitu. Secara agresif gitu ya. Demi keego itu agresif dia mempengaruhi itu. Oleh iso belagraan mana nah belagraan dindi begitu kenal padi ya itu langsung kutu nang omah gitu ya oh nang omah ngono le itu muter tuh itu tuh 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 oh niku oh, gambarmu munyer-munyer ya Cito hilang ya apa itu Eh, serigala itu nggak sampai 15.000 tahun itu ada yang takon 300.000 nggak sampai serigala itu anjing itu cukup apa ya apa tuh tuh sinyalnya hilang Le, ya apa tuh Surung. halo Halo. wes Wes, itu hilang gambarnya ya. hilang gitu itu nah, wes ono tuh Oke, apakah sel-sel yang butuh kalori ini termasuk mikrobioma khusus mempengaruhi perilaku manusia, Dok? ya perilaku kita nih sekali lagi ya ini dalam tubuhnya Cito itu lebih banyak sel lain ketimbang selnya Cito gitu. Satu selnya Cito ditemani oleh 20 bakteri gitu. Apakah yang namanya bakteri-bakteri itu memberikan perilaku yang berbeda? Lo iya itu. Lo iya itu. Kamu cenderung memilih makanan-makanan tertentu itu karena di dalam tubuh kita itu ada makanan-makanan yang gampang dicerna dengan bantuan bakteri-bakteri lain. Jadi perilaku makan kita itu disebabkan oleh mikroba atau bakteri yang ada dalam tubuh kita ini. Benar itu bahwa yang namanya sel lain itu bisa sel lain mikroba itu mempengaruhi perilaku kita. Tapi perilaku kita ya duduk terus kemudian kon ono bakteri terus kon jadi anu ramah gitu ya nggak ngono cara ini yo tapi Iya, iya. perilakumu caramu makan itu dipengaruhi oleh komposisi bakteri dalam tubuh kita misalnya tubuh kita di dalam sel-sel apa dalam usus besar kita itu ada yang namanya Escherichia coli gitu ya. Nah, Escherichia coli ini itu membantu pencernaan kita. Kalau enggak ada itu kita juga pencernaan kita nggak bagus gitu. Gak iso. Nah, perilaku kita makan itu karena kita berteman dengan bakteri coli ini dalam waktu yang lama itu. Nah, itu. Jadi apakah manusia itu dipengaruhi oleh individu lain atau mikroba? Loh iya, kita saling mempengaruhi gitu ya. Kita berteman gitu. Karena
tubuhnya Cito, di tubuhnya Cito itu, satu selnya Cito didampingi oleh 20 bakteri yang lain. Gitu. Nah gitu ya. Itu kita kerjasama dengan Berarti bakteri-bakteri. Dalam sebenarnya mulut nggak kita ini, individu berarti dong. apa? Kalau ada Tidak ada. banyak, Itu. Iya. Kalau bakteri-bakteri itu dalam tubuhmu itu diambil semua, ya mati kon. hmm, Mati. Gitu. Mati. Jadi memang kita itu ya kerjasama, tapi dalam hal ini semua itu adalah dalam rangka memenuhi hasrat gen yang maha kuasa gen. ingin kekal tadi itu. Iya. Jadi yang namanya ini apa namanya jalur-jalur untuk kekekalan atau keabadian gen itu, wah sudah tidak terbendung gitu ya. Sekarang itu, wah ada miliaran miliaran spesies gitu ya. Wah, tidak terbendung itu. Manusia punah nanti nggawe mana itu apa spesies yang lain. Nah gitu ya. Spesies satu punah muncul spesies yang lain gitu. Ya yang namanya kita sudah mengalami 5 kali kepunahan massal. 5 kali Hmm. kepunahan massal. Tetapi laju kepunahan tetap kalah sama laju Nah, spesiasi. Jadi spesiasi. jadi spesiasi. Jadi spesies yang punah itu kalah banyak dengan spesies yang muncul gitu. Akhir sekarang itu ya 5 kali kepunahan massal itu, 5 kali kepunahan massal itu bukan makin sedikit spesiesnya, makin banyak itu. Meskipun kita mengalami 5 kali kepunahan massal itu, spesies itu makin banyak itu ya. Jadi sekarang ini gen ini sekarang mempunyai cadangan jalur yang hampir tidak terhingga Ya, gitu ya, ya, untuk ya. tetap hidup gitu. Dan itu memerlukan agresivitas dari apa? Dari sel, dari individu gitu ya. Jadi agresivitas kita dalam mencari kalori untuk menurunkan entropi, ya itu ya, untuk menurunkan entropi, itu adalah didrive oleh gen gitu. Nah, pada akhirnya manusia ini memang unik ya. Uniknya adalah manusia itu akhirnya kita bisa berontak itu. Kita bisa berontak, makar terhadap gen itu. Ya, Hmm. kita menggugat gen yang maha kuasa itu. Gen kita ora tarit ya. Kita edit gitu ya. Bisa gitu. Ya. Tapi ini pun kemampuan manusia seperti ini pun jangan lupa ini adalah siasat gen gitu ya. Untuk mempertahankan atau untuk menjaga jalur-jalur keabadiannya. Misalnya ini, kamu diedit gennya Cito untuk tetap hidup. Lah, sing untung ya gen mana gitu ya. Oh, Ya, ini oke. ada gennya Cito yang membuat Cito gampang mati gitu ya. Diedit gitu ya. Supaya Cito nggak gampang mati. Lah, tetap aja gennya yang untung gitu ya. Hmm, Ya, jadi hmm. gen ini koyok bandar dadu, kalah menang nyiri gitu ya. Ya, itu. Gen ini kayak bandar dadu, kalah menang ngirik gitu ya. Nah itu, jadi gen ini maha kuasa gitu, maha kuasa terhadap kehidupan. Nah kemahakuasaan gen ini yang disebut apa namanya tadi itu hasrat untuk abadi dari gen ini itu membuat individu itu agresif. Nah keagresifan individu Hmm. dalam satu spesies muncul perilaku-perilaku yang altruis itu. Tapi pada dasarnya altruisme pada satu spesies itu pada dasarnya adalah tadi itu egoisme yang terselubung tadi dari Gen. spesies itu. Spesies, spesies itu. Bukan Gennya dia introvigen. apa-apain, gen tetap iya, Oh, gen iya, tetap iya. aja dia egois itu ya. Gennya tetap enggak ono gen altruis itu, enggak ada gitu. Spesies yang ada spesies yang seolah-olah altruisme itu adalah agresivitas dari spesies itu untuk berekspansi gitu. Bayangin aja manusia ini kan ada yang altruis kan? Hmm. Ada. Tapi dalam sejarah manusia itu tidak pernah mengurangi makan mereka terhadap spesies lain. Tidak pernah gitu. Makin lama kita
membutuhkan makanan yang lebih banyak. Lebih Agresif banyak. kita dalam mencari kalori makin hebat, meskipun ya ada individu-individu yang memunculkan ngetok-ngetok no bahwa sifat altruis. Tapi pada dasarnya spesies manusia ini agresif. Gitu. Nah, agresivitas manusia ini kalau kita secara moral ya kita boleh agresif terhadap binatang-binatang lain, tapi terhadap manusia nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya kita kerjasama itu. Tetap aja gini opo carane mangan bandeng sing akeh gitu. Ada budidaya bandeng gitu ya. Gitu. Lah itu kan ya untuk hasrat manusia untuk mangan bandeng gitu ya. Gitu. Ya, Pilih-pilih itu tadi ya berarti ya. agresivitasmu itu iya pilih-pilih gitu. Wah ini iki sak bab 40 menit dhewe itu. Gurung takon-takon tuh. Yo takon-takon ning kowe ning video ae, ning Yang video komentar. ya nggak apa-apa situ. Ini. Nah, oke Yo, kita bahas berikutnya ya. Berikutnya pertalian itu gen. apa tuh mau pertalian antar kan? Pertalian gen ya. Jadi kalau kita dalam tubuh kita itu ada yang namanya 30.000 gen dalam tubuh kita. Dalam sel kita itu ada 30.000 gen. Sekali lagi yang seperti kita bicarakan kemarin, gen itu adalah narasi gitu. Betul-betul narasi ya. Itu bukan perumpamaan karena Ya. yang namanya gen itu adalah cerita gitu. Ya, cerita. Gen itu adalah cerita. Cerita ini yang namanya sebetulnya instruksi gitu ya. Jadi uh, tubuh kita itu ya, gen kita itu memberikan instruksi itu dengan narasi tadi itu ya. Ya, kromosom kromosom yang ada terdiri dari 23 kromosom itu setiap bab itu ada yang namanya gen narasi itu. Narasi ini instruksi. Instruksi apa? Instruksi untuk membuat protein gitu ya. Hmm. Protein untuk apa? Untuk instruksi-instruksi berikutnya gitu ya. Itu 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 adalah gen kita. Nah, pertalian antar gen itu. Gen satu dengan gen yang lain, mereka berkomunikasi gitu. Hmm. Mereka berkomunikasi gitu. Bahkan kalau kita berbicara mengenai gen itu, kromosom itu, ya. Meskipun kromosom itu katakanlah kromosom nomor satu gitu ya, jejer gitu ya, kromosom nomor satu dengan nomor satu itu, berpasangan itu. Bukan berarti misalkan ini kromosom nomor satu dapat dari bapak, kromosom pasangannya dapat dari ibu itu. Meskipun mereka nempel gini, itu bukan berarti mereka itu terikat atau berkomunikasi secara langsung dengan gen sebelahnya. Enggak, gitu. Lebih sering gen-gen itu berinteraksi atau berkomunikasi dengan kromosom gen-gen yang ada dalam kromosom yang lain gitu. Bulat Oke. jadinya gitu ya. Jadi meskipun misalnya kita ini dalam buku kita, kitab kita genom itu ya, itu. Kitab kita genom itu. Kitab genom kita yang terdiri dari 23 bab itu. Cerita-cerita yang satu itu yang ada dalam satu bab itu seringkali lebih sering dia berkomunikasi dengan cerita yang lain, ya gitu. Kayak nang Al-Qur'an lho tuh, ya. Ya, Hmm. nang Al-Qur'an ini nang surat Al-Baqarah ngono iku ya. Ono Durung mari cerita ayate. Nabi Adam, cerita sapi ngono ya, gitu. Kayak gitu. Ya, itu ya mirip-mirip seperti itu yang namanya genom kita itu berkomunikasi dengan apa gen-gen yang ada dalam kromosom yang lain. Itu yang namanya pertalian antar gen. Tapi pada dasarnya gen-gen ini bekerja sama untuk mempertahankan keabadiannya itu. Ya, gitu. Keabadiannya. Kalau ada gen-gen yang terekspresi gitu ya, terekspresi terus kemudian membuat individunya itu gampang sakit gitu. Itu pada dasarnya ya kepentingan mereka juga gitu. Misalnya ini, misalnya ini, misalnya manusia itu, manusia. Terus kemudian komunikasi antar gennya itu ternyata manusia itu membuat gitu ya, membuat dia gampang sakit, gitu. Gampang Hmm. mati, kanker gitu ya. Matilah dia, jebret itu. Ada keuntungan untuk kehidupan enggak? Ada. Bakteri-bakteri pengurep berpesta pora gitu, atas kematianmu gitu ya. Ya, Ya. jadi untung mana gen iki ngono ya.
Karena genmu dengan gennya yang namanya bakteri pengurai sama tuh, sama persis itu. Ya, bahasa bahasa yang namanya bahasa genetik di selmu dengan bakteri pengurai itu sama. Kalau nggak sama mereka nggak bisa makan kamu gitu. Jadi kalau Hmm. misalkan ada manusia mati, yang pesta pora siapa? Itu bakteri pengurai itu. Ya, bakteri pengurai itu. Jadi alam semesta ini adalah kerjasama antar individu, gitu ya, antar individu, antar spesies untuk melanggengkan kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kamu melihat misalkan di gunung, di gurun Kalahari sana ya, di Padang Kalahari sana, yang namanya apa namanya wild beast datang dimakan singa, dimakan buaya, itu mereka kerjasama untuk melanggengkan kehidupan. Gitu. Mungkin kita melihat singa makan wild beast gitu ya. Wah itu ganas banget singanya gitu. Habis gitu kekeringan, Kalahari jadi gurun. Lalu pas musim hujan dia jadi danau, muncul buaya gitu ya. Pada dasarnya mereka semua kehidupan yang ada di Kalahari itu mereka bekerja sama untuk melanggengkan kehidupan. Selama jutaan tahun kehidupan di situ ada terus karena perilaku mereka itu. Ini juga pertalian antar gen gitu ya. Hmm. Pertalian antar gen ya. Kamu mangan bengkoang gitu itu. Itu pertalian antar gen. Gen kita itu bertalian ya. Misalnya kita kompatibel dengan makanan-makanan tertentu, kita cenderung makan itu. Bertalian gitu ya. Gen di dalam kita, dalam tubuh kita apalagi bertalian juga gitu ya. Gen bertalian. Itu yang nah misalkan dalam satu sel pun masing-masing gen yang beda kromosom itu mereka berkomunikasi gitu. Pada dasarnya kamu juga berkomunikasi dengan bengkoang tuh itu. Pada Oke. dasarnya Berarti gitu. berarti Bengkoang. tidak selalu ini ya dok, tidak selalu antara sifat-sifat orang tua ke anak atau maksudnya individu ke individu lain gitu loh, yang Oh enggak diwariskan gitu. atau saudara, bukan ya? Enggak. Enggak loh. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat ya misalnya. Kalau kita ngomong pewarisan sifat gitu ya. Pewarisan sifat itu sifatmu ya. Sifatmu Mm-mm. ya tentu saja separuh dari sifatmu itu turun ke anakmu tuh. Separuh dari sifatmu gitu ya. Turun ke anakmu. Oke. Tapi belum tentu itu terekspresi gitu. Belum tentu. Bisa saja anakmu itu plek-ketiplek ibu gitu. Belas gak ono citu-citu nih, yono itu ya itu. Tapi anakmu itu membawa separuh dari sifatmu gitu ya. Gitu ya, gitu. Itu adalah nah, pertalian antar gen ini. Misalnya pertalian antar gen dalam satu individu gitu ya. Tadi itu Mm-mm. berkomunikasi. Tapi pada dasarnya gen itu membuat kamu bisa berkomunikasi dengan timun gitu. Hmm. Lu berkomunikasi kamu, berkomunikasi. Timun memberikan sinyal bahwa wah ini enak seger gitu ya. Iki enak. Itu adalah sebetulnya gen mereka ya menggiurkan kamu itu pada dasarnya pertalian antar gen gitu. Ya, ya, Pertalian ya. antar gen. Nah, di bukunya apa namanya gen egois ini tidak secara gamblang dijelaskan seperti ini. Mereka apa sih Richard Dawkins Richard. menjelaskan bagaimana ya Richard Dawkins itu bagaimana dia menjelaskan gen ini berkomunikasi ya dengan itu. Tapi pada dasarnya itu yang namanya gen ini tetap berkomunikasi meskipun itu beda sel, beda Hmm. individu gitu. Ya, beda individu. Ini namanya pertalian antar gen. Sehingga nanti itu, tapi ya maksudnya itu gini loh tuh. Kalau kamu makan babi ya tidak lantas DNA babinya itu masuk jadi DNA-mu Masuk. yo enggak ngono cara Ya, ya, maine ya. gitu ya. Enggak gitu juga gitu. Tetapi DNA babi itu membuat daging babi itu bisa kamu cerna, diurai menjadi protein gitu Hmm. ya Oke, itu. oke. Tapi itu ya diurai menjadi protein. Nah itu jadi ya babi yang lezat itu pada dasarnya itu berkomunikasi sama kamu gitu ya. Ini loh, ini dagingku enak itu, so mbok pangan, sehat itu. Tapi ojo ake-ake. No, ya itu adalah pertalian antar gen. Komunikasinya itu seperti itu. Komunikasi itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Tapi kalau dalam satu sel, komunikasinya itu dengan apa? Dengan protein sama aja gitu.
Hmm. Gen yang satu membuat protein, gen yang lain membuat protein. Proteinnya ini klop. Loh, berarti dia bisa berkomunikasi. Itu. Komunikasi. Komunikasi. Oke, Itu. lanjut Dok. Bab Ya, oke. berikutnya, keluarga berencana. Oh, keluarga berencana gitu. Pada dasarnya, semua individu, semua spesies itu, mereka itu punya batasan untuk mengontrol jumlah spesies dalam satu kelompok. Gitu. Ya, punya aturan itu. Tujuannya untuk apa? Supaya sumber daya itu cukup untuk dimakan. Cukup. Gitu. Ya, cukup untuk dimakan. Ini untuk apa? Ini ya seleksi alam gitu, seleksi alam. Manusia dulu itu dalam waktu yang lama itu jumlahnya tetap tuh, gitu. Jumlahnya tetap manusia itu. Sampai abad ke-20, abad ke-19 itu datar perkembangannya manusia itu. Gak sampai 1 miliar. Datar seluruh dunia itu. Mendadak aja di pertengahan abad ke-20 langsung spike naik itu ya. Naik tajam. Karena apa? Karena kita mempunyai cara itu untuk mempertahankan kehidupan manusia. Kita menemukan yang namanya antibiotik. Kita tahu caranya transfusi gitu ya. Tapi di awal tahun 90-an ya, ya, yang namanya di awal tahun 90-an, manusia itu menghadapi krisis populasi gitu ya. Krisis demografi itu. Waktu itu kita tuh ketakutan, manusia itu ketakutan atas jumlah manusia yang tidak terkendali. Manusia ini adalah fenomenal pada saat itu karena binatang-binatang lain itu berusaha, jumlahnya itu di alam semesta itu cenderung tetap. Manusia itu melonjak tajam, ya, dari belum tidak sampai 1 miliar di tahun 1900 gitu. Sekarang sudah dari 8 miliar. 8 miliar. Gitu. Ya, tidak sampai 200 tahun. Padahal ribuan tahun manusia itu tidak sampai itu. Tapi sekarang karena kita sudah paham gitu ya. Bagaimana cara mengendalikan itu? Kesuburan populasi manusia agak menurun, populasi manusia tetap naik gitu ya. Jumlah manusia bertambah, tapi kesuburannya yang menurun gitu ya. Kesuburannya menurun gitu. Jadi 10 tahun terakhir kesuburan manusia itu mulai tidak spiking, tapi mulai melandai. Jumlah manusia tetap bertambah, tapi tidak secepat 10 tahun yang lalu. Gitu. Ya, itu. Jadi kalau ada bilang populasi manusia menurun, nggak benar. Populasi manusia tetap naik. Gitu. Tapi ini adalah perkecualian. Perkecualian. Gitu. Karena pada dasarnya semua spesies itu bekerja sama dengan alam semesta itu ya. Itu selalu mampu mengendalikan populasinya Populasi. dengan berbagai cara gitu. Iya, jadi populasi itu saking tetapnya jumlah manusia dulu tuh itu. Sampai manusia itu punya teori apa namanya reinkarnasi dulu ya itu. Karena dalam satu desa itu jumlahnya tetap aja gitu ya. Dalam satu desa itu jumlahnya kok tetap aja itu reinkarnasi. Lah sekarang itu loh, dulu 1 miliar, sekarang 8 miliar. Sing 7 miliar itu reinkarnasi ini sopo. Ya, itu. Makanya ya karena dulu itu jumlah populasi itu cenderung tetap gitu ya. Sehingga muncul keyakinan reinkarnasi itu. Titisane bae, titisane sopo gitu ya. Lah tapi sekarang gitu ya. Bayangin aja, dari 1 miliar menjadi 8 miliar. Yang 7 miliar itu reinkarnasinya jendela apa ya apa gitu. Apa reinkarnasinya garpu Indomie gitu. Nah, gitu. Garpune ya itu adalah bagaimana yang namanya manusia ini perkecualian dalam 200 tahun terakhir ini. Nah, keluarga berencana pada manusia itu hilang gitu ya. Jadi spesies-spesies yang lain itu mampu mempertahankan jumlah populasinya gitu. Manusia tidak mampu gitu. Sehingga jumlah populasinya itu meningkat tajam. Ya, tapi ya Nah, itu bagaimana juga berdampak nggak, Dok? manusia itu Berdampak pernah apa? itu dengan populasi
populasi yang begitu Berdampak pada itu apa? berdampak pada manusianya gitu enggak? Berdampak gitu. Berdampak Dampak gitu. maksudnya Berdampak. negatif atau positifnya itu. Ya gini loh. Ya negatif atau positif itu kan dilihat dari manusianya ya. Tapi yang Mm-mm. namanya berdampak itu manusia mencari cara untuk memperbesar peluang sumber daya gitu ya. Tapi akhirnya manusia menemukan sehingga di akhir tahun 1980-an itu adalah masa-masa akhir manusia itu kekurangan sumber daya. Sekarang melimpah gitu. Iya, iya. Tahun 1980 di Cina itu tiap tahun ada banyak orang mati kelaparan ya. Sungai Huanghe itu banjir tiap tahun menelan ribuan korban gitu. Sekarang enggak lagi tuh gitu. Cina jadi lumbung padi gitu. Mm-mm. Tahun 84 itu di Ethiopia itu orang mati kelaparan banyak. Ethiopia itu. Sekarang Ethiopia lumbung padi juga gitu. Sekarang tidak ada, meskipun kita itu sekarang 8 miliar gitu ya. Tahun 1980 itu masih 4 miliar, nggak sampai 5 miliar itu. Nggak sampai 5 miliar. Tapi sekarang kita nggak mungkin kelaparan tuh. Ya, sumber cadangan makanan kita tuh berlimpah gitu. Kita menemukan cara gitu. Ya, menemukan cara. Nah, akhirnya itu yang aku bilangin tadi. Di New Delhi tahun 95 aku ikut itu. Yang namanya ada population summit gitu ya. Itu semua orang waktu itu peserta itu ketakutan. Ini kita itu akan menghadapi krisis demografi ini. Kita akan kekurangan sumber makan, nanti kita terjadi perang rebutan makanan. Ternyata tidak sekarang itu. Makanan berlimpah gitu. Jadi perkiraan manusia waktu itu salah gitu ya. Makanan kita berlimpah. Kita tidak ada orang mati kelaparan. Orang lapar banyak, ada itu enggak banyak. Tapi mati kelaparan enggak ada itu. Yang banyak mati kekenyangan sekarang itu. Puluhanmu gimbluk gina-gina sampai stroke sakit jantung gitu ya. Ya, itu. Itu ya. Itu. Ini ada lagi manusia reinkarnasi jadi sapi, sakarep mula gitu ya. Ono jadi suket barang gitu ya itu. Itu. Sakarep mula gitu ya. Ya, itu yang namanya bagaimana yang namanya gen itu. Gen itu demi itu ya, demi kepentingannya dia. Mm-mm. Gen itu punya yang namanya rencana keluarga berencana itu. Gen itu cenderung mempertahankan satu spesies dalam satu populasi itu tetap jumlahnya. Iya, iya. Tetapi manusia itu melawan itu semua. Itu. Sampai akhirnya manusia membuat yang namanya wedus berlimpah. Mm. Wedus itu berlimpah. Mm. Misalnya di mana Rekayasa di New Zealand genetik itu. gitu ya dia. Di New Zealand itu lebih ya peternakan tanpa rekayasa genetika. Oh, Manusia di oh. di New Zealand itu lebih banyak biri-birinya ketimbang manusianya. Sejak dulu itu. Ya, manusia itu membudidayakan biri-biri untuk diambil apa namanya? Diambil woolnya itu. Bolanya. Wah, akhirnya itu juga populasi biri-biri di New Zealand itu jauh lebih banyak dari populasi manusianya itu. Itu adalah salah satu contoh bahwa manusia itu mengacaukan yang namanya program keluarga berencananya gen itu ya. Itu. Ya blueprint itu. Nah, itu ya, itu adalah keluarga berencana. Iku tak ringkes itu ngomong mek 10 menit tok. Kita ngomong 2 bab 10 menit. Iki wis jam entek tuh Mas itu. Jam